fight oke kita. Diajak ke late game, mereka juga dengan susunan hero-heronya. Tapi bisa dibilang untuk Beleton LR sendiri agak ini ya, agak tipis-tipis juga nih hero selain dari Pakito tadi ya. Bener, tipis-tipis banget yang bisa aja Emen ya ngeburst siapapun kecuali oke, tapi di sini bisa kita lihat Unipin Lady Sensational ada. Ini ada rhythm code lagi Oh. nih yang bisa kalian kan nih teman-teman ya. Langsung aja kalian yang tadi nonton, ini adalah appreciate untuk kalian. Gas langsung ya. Lumayan. Jadi di bawah udah ada disclaimer tuh. Karena cepat dia yang dapat ini membuktikan se-fast hang apa kalian. Oke. Dan jadi, Pak, kalau aku yang di Ya. live baru masukin pas mau coba diklaim Udah tidak bisa. bilang Pak udah Makanya Pak kita kalah mekanik kita udah banget. panik fast hang semua orang-orang di sini kalau masalah urusan kode gratis. Gratis. Udah kalah aja pada sekarang. Kita lanjut lagi menuju match yang kedua, game yang antara Mika versus Beletron Era dan Rata lupa di mana busnya. Dia langsung masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh Beletron Era. Ya, ditabrak aja, dibobol aja di sana pertahanan dari teman-teman. Sakit banget, harus lebih hati-hati. Damage dari Gyogoy, shadow energinya bener-bener yang optimal. Tapi di sini Po juga Ya masih ampun, berhasil di zoning oleh Cini. Tapi Gyogoy suspend di sana. ini gimana ya, nikmat banget ya tadi masuk walaupun dari si ininya Vivalnya bebas tuh, masih free untuk bisa melakukannya. Dan sekarang coba kita lihat aja, dia udah mulai menghilang, udah mulai mengghosting. Sekarang Valanir mencoba untuk memberikan sebuah backupan terhadap rekan-rekannya, mundur lagi semuanya Pak. Waduh, baru early game Pak, baru start kita udah di Sabar. dua-duanya udah pada pada mau udah pada ngotot nggak mau kalah. Pokoknya mereka mau agresif. Nah di Gyogoy pun harus pulang terlebih dahulu, mananya seperti biasa lah, magic damage di early game nggak punya mana yang cukup banyak, apalagi untuk tipe spammer seperti Lilia dia harus punya mana yang sangat-sangat tinggi. Iya bener banget, tapi di sini Cell mencoba untuk mendapatkan shieldnya di arah bottom lane. Ini lumayan cukup keuntungan di mana baru berjalan 1 menit, tapi di sini Cell harus lebih berhati-hati. Paul sudah melakukan gankingnya ke arah Cell, tapi sana Pak dari Cell seorang sakit banget. Ini Shell-nya juga udah bisa membalikkan keadaan ya, barusan kayak memberikan gigitan lewat kupanya juga, tapi Queenie yang menjadi apa ya, hal yang harus garis bawain, ketinggalan loh dia. Masih Benar. level 2, ini adalah jawaban yang diberikan Beleton Ella lewat popolen kupanya. Queenie nggak bisa terlalu maju, nggak bisa mendekat ke arah Shell. Tuh posisi dia terus-terusan ketahuan, hanya ada kupa di bagian depan, kupanya ditopol lagi. Queenie pun harus mundur, sementara Shell sesaat lagi udah akan level 4 dan dia benar bisa membuat kupanya angry. Hanya marah, berubah menjadi besar lalu menggigiti ke arah Queenie ya. Iya, dan ini lumayan berbahaya, tapi di sini harus lebih berhati-hati. Po hampir saja bisa men-take down walaupun turret yang diberikan kepada Po itu masih sakit banget. Tebel sakit banget tadi ya, damage-nya boleh-boleh itu, namun sekarang turtle-nya udah ada, Po lagi Epitrisa, untungnya dia masih bisa kabur dari tersebut. Udah ada lagi yang mau vendetnya, kena langsung ke arah 2 orang, dan itu yang kita sebutkan tadi di saat BNP Ruby menjadi sebuah hal yang begitu menyulitkan untuk Emon itu sendiri, karena Don Rabokin ataupun Vendetnya bisa membuat dia tetap berada dalam pelukan pemain dari RRQ Mika. Oke, 2 ditukar tanpa ditukar siapapun. Ini Tapi itu kan rugi Pak. Iya benar-benar keuntungan banget ya untuk teman-teman dari RRQ Mika. Berhasil men-take down 2 orang dan sini membuat Queenie mendapatkan sedikit space, sedikit nafas untuk mengumpulkan stack-stacknya aja yang nantinya sekali geprek Pak. Wah, itu bisa hilang, apalagi era-era Beletron Era ini tipis banget ya. Tipis banget nih. Oke, kita tarik sini kali map aja ya. Dah Bang, di situ ya. Dah. Gas. Tuh. Kayak gitu. Turtle-nya set up oleh Lelepinkan dan Gyogoy. Po terus mengganggu pergerakan dari teman-teman Evosting. Tapi sini Evosting Lelepin berhasil ke-pick off sana. Banget endless. Cycling yang digunakan. Cini berhasil terkonek, tapi Po di sana harus lebih berhati-hati. Valanir S masih mau lebih berhasil Valanir di sini. Vivian berhasil take down, Lycan posisi sakit banget. Vival apakah akan menjadi target berikutnya? S triple kill. Wow, RRQ Mika berhasil mendapatkan keunggulan walaupun bisa kita bilang tadi pada kehilangan dari Ruby-nya ya. Iya, kehilangan Ruby-nya, tapi S bisa kita lihat instant replay dari Nimo TV. Mana nih bisa kalian lihat sendiri, walaupun tadi untuk Cinia sendiri di awal-awal dia dapat
pun dia didapatkan terlebih dahulu. Ada sebuah pergerakan dari Pou-nya yang emang akhirnya menunjukkan di mana hero tersebut. Sementara Ash memang berhasil untuk memisahkan keadaan. Ada Rafaela tadi yang berhasil diamankan juga sebelum dari mereka mendapatkan Vival. Kemarin di saat gua nonton, di saat Beletron kehilangan Vival, mereka tanya kacau dari sisi lane-nya tuh. Oke. Kacau dari sisi lane-nya tuh. Untung tapi sejauh ini pemain Beletron Era bisa memaksimalkan walaupun mereka kehilangan satu jungle utama ya, tapi dari lane-nya masih bisa mereka masih aman tuh semuanya. Shield turret-nya masih aman kan semua. Benar. Mereka walaupun di sini bisa kita lihat tapi sedikit teman-teman dari RRQ Mika mulai memanfaatkan keunggulannya. Yap. Hampir 3.000 ini per ini Vivian dan Gyogo reginya sakit banget. Harus lebih direspon oleh Sales ini. Bait Kupa digunakan. Goy. Oke, Holy Baptista tidak mendapatkan siapapun, masih belum connect kepada siapapun di sini. Karena tadi udah ada Black Shoes juga. Yang dimiliki, tapi Roger masih melakukan farmingan. Pou-nya ketemu lagi, ditampol punggungnya, udah mulai patah juga nih bagian pinggangnya, tapi berhasil dengan guiding win ya, dia pergi dari tersebut. Udah Kyogoi juga memberikan sebuah backupan, udah shadow energinya, dan Turtle pun nongol. Inilah yang akan memancing keributan di antara dua tim wanita ini. Iya, sakit banget damage dari Pakuito. Valanir pegel banget dan tapi Circling Eagle digunakan untuk mengcover Valanir. Masih bisa selamat dengan menggunakan flickernya, tapi di sini Aldos dari Queenie apakah berusaha membantu, tapi masih belum ada chestplate yang digunakan, dan RRQ berhasil mengamankan Turtle-nya dengan lumayan cukup tanpa adanya kontes. Tanpa adanya kontes, karena dari Valanir sendiri nggak bisa terlalu lama dia untuk melakukan team fight. Selagi Gyogoi-nya terlepas, Pak, itu pasti akan langsung memunculkan damage yang begitu mematikan. Shadow energi pasti bakal ngekikis abis darah yang dimiliki oleh Valanir itu sendiri. Dan Pou Soul belumnya memberikan langsung damage ke arah Vivian, mencoba untuk memukul mundur, tapi tadi Soul belumnya malah terkena ke arah wave minion yang dimiliki oleh pemain dari Beletron Era. Ya, di sini tempo mulai agak sedikit diturunkan, tapi di sini ini harus lebih berhati-hati. Sini berhasil men-take down sini, dan juga ada lumayan adanya counter attack yang dilakukan oleh teman-teman RRQ, tapi belum bisa membuahkan hasil. Valanir masih bisa selamat sini, walaupun turret di atas berhasil didapatkan oleh Estap di sini. Vivian hati-hati, oh my god, Holy Baptism-nya ya on point loh. Andai nggak ada barusan, waduh, hilang tuh dokter keliling tuh. Iya bener, langsung hilang tuh. Tapi sini Gyogoi harus recall dulu, kehilangan darah dan mananya. Pou, Winnie, chestplate digunakan, apakah dikejar? Oke, offside ternyata. Prit, udah di situ aja. Udah di situ aja. Bang numpang, bang nebeng sampai depan doang ya. Ada satu trap yang emang terlihat, tapi mereka pun tidak bisa terlalu maju ke bagian depan. Pou-nya guiding Winnie harus tadi memanggil langsung ke arah Queenie agar bisa memberikan damage tambahan, tapi ternyata malah sendirian di tengah 3 player dari Beletron Era. Dan Ash-nya udah mulai muncul, berubah menjadi mode serigalanya, malah digigit juga dengan Kupa yang emang benar-benar serigala tepat berada di depannya. Kelar sudah Ash kali ini, ada tabungan yang pecah, ada celengan yang dihancurkan. Oke, RRQ Mika sedikit demi sedikit membuat suatu kesalahan ya mungkin di sini. Agak terlalu terjadinya overcommit antara Pou dan juga Ash yang sehingga mereka hanya sendiri di sana. Tapi ada teman-teman dari Beletron Era yang berhasil memanfaatkan kesalahan yang dibuat oleh RRQ Mika, dan Ash akhirnya tershutdown. Gold strike-nya nih Pak, ini bahaya banget ini. Itu dipecahin lumayan, itu Pak. Di bawah tadi juga gua pikir ada guiding win yang emang manggil Aldosnya kan. Benar. Jadi ya emang di saat mereka team fight itu oke, mereka fokus ke Matilda, tapi ternyata untuk kali ini udah ada emang pendetnya langsung terkena ke arah Rafaela. Hilang sudah Rafaelanya. Satu player menghilang di saat ada Turtle yang nongol, namun di bawah bisakah dia bertahan? Aldosnya again and again menjadi korban dari RRQ Mika, harus kehilangan satu player. Ya, tetapi di sini RRQ Mika masih mengamankan objektifnya. 3 turtle yang berhasil sama kita dan masih mau lanjut sini. I'm offended, terkena Vival, masih dicari. S masih mau lebih, mulai mencari, tapi Vival di sana larinya masih cepet banget.
Susah banget buat ditangkap, Pak. Susah banget untuk ditangkap dan Tila kali ini lagi Matildanya udah nggak kuat, namun Lele Pingkan masih cukup berani, dia langsung meluangkan flickernya. Bisakah dia bertahan karena sejauh ini masih ada cooldown di dalam tubuhnya. Langsung dibalaskan dari keadaannya, ada Shadow Energy di bagian belakang. Shadow Energy-nya tadi memberikan damage yang begitu menyakitkan, namun untuk kali ini ada Lycan Force tadi langsung menabrak arah Palanir. Palanir masih cukup tebal, Blacksus dikeluarkan juga oleh Kyokoi. Shadow Energy terus-terusan tapi mulai digigit juga oleh Kupa. Damage-nya begitu menyakitkan dan langsung menghilang dengan sangat cepat. Oke, dan di sini Queenie tadi sekali pukul, kupanya popolnya hilang. Iya, Pak. Ini berarti stacknya udah berapa nih? Boleh-boleh nih. Udah lumayan ada damage yang bisa diberikan oleh Queenie nantinya berarti ya untuk di team fight nanti. Tapi di sini teman-teman dari Beretro Era, wow, sedikit demi sedikit mulai meninggal kekejaran yang terjadi, dan di sini advantage sudah mulai didapat oleh Beretro Era, tapi masih mau lebih. Di sana bus langsung hilang begitu aja damage dari Cini. Double kill didapatkan, dan di sini Gyoko yang harus lebih hati. What? Satu persatu teman dari RRQ Mika berhasil di take down. Cini, apa yang terjadi di sini? RRQ Mika. Damage macam apa itu Cini dan juga Cello tuh kali ini? Ini dua gabungan yang satu oke, yang satu single target gitu loh dengan Kupanya. Cuman Cini payungnya sabrak-abrak satu area, kekikis semua tuh, pinggang tuh beset semua itu Pak, kena payung tadi. Sakit banget Pak, itu damage-nya bukan main-main. Kita gak sampai 2 detik itu langsung hilang, dan di sini item yang sudah didapatkan. Oke, di sini Vival sudah menyelesaikan 3 item damage Magic Burst-nya. Dan Popol dan Kupa memiliki Demon Hunter Sword. Waduh, ini mukulnya bakalan cepet banget. Bakalan semangat banget Pak nembakinnya di sini. Iya, tambah sepatu penetrasi ternyata baik dari Kaguranya. Clocknya ada, Lightning Trenchant ada, ini mengarah kemana lagi? Holy Crystal mungkin. Genius One mungkin ya. Genius One juga masih bisa, tapi dari Lilianya juga Enchanted Talisman, dia punya tambahan mana, dia punya Ice Queen One, memberikan efek slow, damage juga gede emang dari awal. Tapi untuk pertamanya udah mulai dicolek-colek, Pau-nya tadi menampakkan diri, memberanikan diri maju ke bagian depan, nggak bisa, nggak sempat untuk bisa melakukan sebuah kontes terhadap lot tersebut. Hanya saja mereka memberanikan diri untuk melakukan sebuah fight, tapi untuk kali ini Matilda pun langsung menghilang, ditampol. Palanir yang masih cukup kuat malah membalaskan keadaan. Untuk Aldosnya nampol sekali, tapi Pakitonya memberikan tampol jauh lebih panjang. Dan pertemuan kembali pecah Lycan Force yang ngegaruh ke bagian belakang. Vival sempat untuk lari, malah untuk S-nya yang bertemu dengan mautnya sendiri. Oh my god, 3 player dari teman RRQ Mika berhasil di take down oleh Beletronat, dan Lordnya sudah mulai spawn. Ini harus lebih berhati-hati. Iya. Karena kalau sampai aja ini nggak bisa terbendung oleh teman-teman RRQ Mika, bisa aja teman-teman dari Beletronat menyelesaikan game One strike push ya, bisa jadi. Ini karena masalahnya Cell ini, iya. Popol dan Kupa Pak, ini udah dobrakannya udah paling kuat banget di Land of Dawn. Hati-hati ngelihat payungnya deh. Ini payungnya emang cari celah banget deh tadi loh. Sekalinya payungnya nempel, buset dah itu damage-nya. Sementara Pau di bagian tengah, ada Lord yang udah siap untuk masuk ke dalam Ibir Tetara, dan Ibir Tetara di bagian tengah juga udah mulai hancur. Payungnya langsung kena ke arah Lele Pingkan. Lele Pingkan yang pun harus mundur. Palanirnya setengah darah lagi. Lordnya masih bisa bertahan, ditembakin dengan open fire. Cell-nya dengan kecepatan ataupun attack speed yang jauh lebih tinggi, yang sudah sangat tinggi, bisa dan hampir aja mendapatkan ke arah Ibir Tetara di bagian bawah. Benar, walaupun Lordnya sudah berhasil di-clear oleh teman-teman RRQ Mika, tapi jangan lupa ada super minion yang masih bertahan sih. Tapi di sini Vivian sudah mulai coba membuka map. Cell harus lebih berhati-hati. Tunggu untuk bite Kupanya, untuk cooldownnya, dan adanya Wind of Nature yang sudah diselesaikan oleh Cell. Ini membuat suatu kesulitan oleh teman-teman RRQ Mika, di mana nantinya S dan juga Queenie sudah tidak bisa mentargetkan Kupa di sini. Ya ini Palanir juga badannya udah semakin tebal. Bahkan dia di saat ditampol sekali sama Aldous, dia bisa ngebalikin dengan knock strike-nya berkali-kali loh. Bener. Aldusnya lah kok banyak kan lu kan. Iya, curang katanya, tapi di sini Palanir coba untuk maju tapi bisa tamat sini. Iya, dia cuman mukul sekali. Sekali, Pak. Tapi dibalasnya berkali-kali. Bener. Gitu loh. Di sini. Oke, kita akan balik lagi ke dalam gamenya. Pau masih untuk mencoba untuk membuka map aja, mencari momentum di mana RRQ bisa membalikan keadaan di sini. Masih cukup bersabar. Kedua tim masih cukup bersabar ya, bisa kita bilang. Sabar, turun lagi temponya. Benar-benar turun lagi temponya. Mungkin ingin menyamakan dulu dari sisa itemnya lagi ya, karena bisa dibilang untuk sekarang dari RRQ Miko tertinggal jauh banget loh. Networknya sekarang udah dipegang banget sama Beletron Era. Mau nggak mau mereka bawa dulu agak ke 15 menit ke atas. Itemnya sama, mereka punya kesempatan yang sama juga untuk melakukan tipaiknya. Tapi untuk sekarang Pau-nya mulai digigitin di bagian belakang. Akankah ada yang mau pendek, tapi ternyata dengan satu flicker dia selamat untuk bisa kabur dari jeratan sebuah padu Aimo Pendetnya. Namun sekarang Chespet baru aja mendarat, kelar sudah. Belum
untuk memberikan sebuah tampolan, Oh my tapi God. Palanirnya mulai mengamuk di bagian depan, memberikan sebuah pukulannya. Untungnya tadi beberapa player dari arah Kimika, mereka masih sempat untuk kabur. Vivalnya mencoba untuk menggocek dan juga memberikan sedikit damage, tapi masih bisa dielak oleh RR Kimika. Iya, belum ada cover yang bisa diberikan oleh teman-teman RR Kimika, di mana tadi Queenie, Chessmate-nya sudah mencoba untuk mempick off Cini, tapi ternyata baru aja mendarat, langsung dihilangkan begitu aja oleh Hilang. Cini. Ini payungnya Pak, pegel banget Pak damage-nya Pak. Iya, masalah kan sekalinya dia mendarat, belum lagi kalau emang digigit oleh kupanya kan dia berhenti dulu sesaat tuh. Belum kalau kena oli baptism juga. Ya Benar. udah lu nganter nyawa, Bang. Iya benar banget. Dan sebentar lagi, kurang dari 40 detik lagi, Lord yang kedua bakalan di spawn di Land of Dawn. Dan di sini teman-teman dari Bellator Era masih mencoba untuk manage lane-nya aja. Temponya masih diturunin. Mereka nggak mau bikin kesalahan, mereka mau lebih bersabar. Mereka menunggu sampai Lordnya muncul nanti atau bukin sini, tapi Valanir hati-hati. Terlihat di sana cycling eagle digunakan. Di all in dong. Oke, dikejar. Valanir tapi di Selamat. sana masih bisa selamat walaupun di sana dipukulin gitu aja Pak. Cini overturn-nya tidak mempunyai siapa-siapa. Shadow Shark, wow, berhasil men-take down. S di sana yang berhasil di take down. Ini kacau banget sih. Udah masuk 4 hero loh tadi ngejar, tapi sekarang double kill. Malah hasil diambil oleh pemain dari Bellator Era, dan sekarang di bagian atas sana Lele Pingkannya mulai mendapatkan serangan dari Kupa, digigitin, dipanah, ditombak, semuanya dilakukan untuk bisa mendapatkan Lele Pingkan. Mereka diusir mundur, mereka hanya bertiga. Popoleng Kupa, mereka masih berjaya di bagian atas. 3 orang mulai berdekat juga, namanya di bagian bawah. Udah ada wave minion yang siap masuk, tapi Bastaranya menjadi sasaran utama yang dilakukan oleh Bellator Era. Di atas sana Rubinya udah gak kuat lagi, tersisa 2 orang aja dari arah Kimika. Lilian juga menjadi korban tambahan. Shutdown dilakukan. Hanya saja Queenie seorang diri. Apa yang bisa dia lakukan dengan darah yang gak begitu banyak. Mendadak S-nya langsung nongol ponnya, tapi malah menghilang, malah digaruk sendiri. Udah ada satu player lagi dan Pau-nya pun menjadi korban tambahan. Mereka nggak kuat. Mereka harus merelakan game pertama untuk Bellator Era. Ya, Bellator Era tanpa harus Lord yang kedua bisa mengamankan game yang pertama kali.